Detik-detik serangan Raja Abraha dengan pasukan gajahnya membuat Abdul Muthalib berdoa dan berserah diri memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu juga Abdul Muthalib mendengar suara bergemuruh di atas langit, dan ternyata suara gemuruh itu muncul karena kedatangan ribuan burung, dan lebih anehnya lagi burung-burung itu mengelilingi Ka'bah seolah-olah mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu dengan segala kebesaran dan kesombongannya Raja Abraha menuju ke kota Mekah. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu. Gajah-gajah itu bertingkah aneh dan tidak mau melanjutkan perjalanan ke kota Mekah. Tak lama kemudian ribuan burung itu bergerak lagi ke arah di mana Raja Abraha dan tentaranya berada. Jeritan kesakitan ada di mana-mana ketika batu-batu tanah liat itu mengenai tentara Abraha. Pendeta ini melihat langit yang tiba-tiba dipenuhi oleh bintang-bintang sehingga alam menjadi terang. Dengan gemetar, pendeta ini meyakini bahwa pertanda ini adalah tanda tak lama lagi akan lahir seorang utusan agung yang akan memperbaiki akhlak manusia seutuhnya. Akan lahir Rasul Allah, Nabi terakhir. Abdul Muthalib yang melihat cahaya terang di langit dengan tergesa-gesa turun ke bawah. Dan tiba-tiba terjadi tanah bergetar dengan keras. Saking kerasnya getaran ini merobohkan dan menghancurkan patung-patung berhala kaum musyrikin. Dan ketika Abdul Muthalib keluar, dia melihat sumur Zam-Zam mengeluarkan air yang melimpah tidak seperti biasanya. Abdul Muthalib berjalan perlahan-lahan. Di salah satu sudut kota Mekah, ia melihat bias cahaya lembut. Dia penasaran, lalu berusaha mendekati, dan betapa takjubnya Abdul Muthalib. Bias cahaya itu ternyata berasal dari rumah anaknya Aminah yang saat itu sedang hamil tua. Semakin mendekat cahaya itu semakin terang. Abdul Muthalib pun segera masuk ke rumah. Ketika masuk, ternyata cahaya itu begitu lembut mengusap wajahnya. Dan betapa terharunya Abdul Muthalib, ternyata cahaya itu berasal dari bayi yang saat itu sedang digendong Aminah. Bayi itu adalah cucunya yang telah lahir. Tak terasa air mata Abdul Muthalib menetes karena terharu. Dan dia meyakini pertanda itu adalah benar. Abdul Muthalib mohon berkah di batu Hajar Aswad. Tiba-tiba hiasan pintu Ka'bah bergerak memukul pintu Ka'bah. Abdul Muthalib yang saat itu hendak memberi nama kepada cucunya langsung menghampiri dan masuk ke dalam Ka'bah. Seluruh penduduk menunggu dengan tegang. Tak lama kemudian muncullah Abdul Muthalib dari dalam Ka'bah dan berjalan ke arah semacam altar. Semua penduduk Mekah terdiam. Abdul Muthalib memandang wajah cucunya, kemudian dia berucap. Ucapannya pelan, namun semua warga mendengar. Banyak yang protes karena nama itu belum pernah ada sebelumnya. Dan nama itu tidak pernah ada di antara berhala-berhala sembahan mereka. Namun Abu Thalib segera meredam protes warga Mekah dan menyatakan nama telah diberikan dan tidak bisa dirubah. Abdul Muthalib kemudian berteriak, "Muhammad!" sambil mengangkat tubuh cucunya tinggi-tinggi. Saat itu Halimah sedang sakit. Ia sedang diobati oleh dukun ahli pengobatan. Tubuh Halimah sama sekali tidak bisa bergerak. Di sekitar tubuh Halimah tampak benda-benda patung kecil. Sementara dukun itu terus memutar dupa berasapnya ke tubuh Halimah. Tanpa diduga-duga, Muhammad membuang semua benda-benda dan patung-patung kecil di sekitar tubuh Halimah. Tak peduli dukun itu melarangnya. Lalu Muhammad memegang tangan Halimah. Seketika nafas Halimah menjadi lancar. Dia tersenyum haru ketika tahu yang menyembuhkannya adalah Muhammad. Para dukun pun takjub melihat hal itu. Setelah ditinggal pergi ibunya untuk selamanya, Muhammad sakit panas dan tidak kunjung turun. Abu Thalib lalu membawa tubuh Muhammad ke sebuah sumur, kemudian merendamnya di situ, berharap panas dalam tubuh Muhammad turun.
Tiba-tiba serombongan orang datang menyerang. Abu Thalib langsung menghunus pedangnya dan menitipkan Muhammad ke pengasuhnya. Pertempuran segera terjadi. Sejak Muhammad dapat menyembuhkan penyakit, keselamatannya selalu terancam karena mereka sudah tahu bahwa Muhammad adalah calon nabi yang akan membawa perubahan. Dan sebagian warga Mekah tidak menyukainya. Abdul Muthalib yang semakin tua itu sedang sakit. Lalu dia memanggil Abu Thalib. Abu Thalib pun mendekat. Abdul Muthalib mengulurkan tangannya. Abu Thalib menyambutnya, kemudian Abdul Muthalib meraih tangan Muhammad dan menggenggamnya bersama tangan Abu Thalib. Lalu Abu Thalib berpesan agar Abu Thaliblah yang harus merawat dan memelihara Muhammad, dan didiklah baik-baik seperti Abu Thalib mendidik anaknya yang lain, dan jangan pernah meninggalkannya karena anak ini telah ditinggal ibunya dan dia tidak pernah melihat ayahnya. Abu Thalib pun menyanggupinya. Sungguh malang nasib Muhammad setelah ditinggal ibu tercintanya, sekarang harus ditinggal oleh kakeknya yang menyayanginya.